Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah, BP 18010026. Perkenalkan, nama saya Valen Febrianti Muharani dengan nomor BP 200100111. Perkenalkan, nama saya Ruhama Aulia, BP 20010019. Perkenalkan, nama saya Novira Febriani, nomor BP 20010022. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai perhitungan harga pokok berbasis volume. Perhitungan harga pokok produk berbasis volume. 1. Pembebanan biaya produksi ke produk. Perhitungan harga pokok produk berbasis volume. Pembebanan biaya produksi ke produk menggunakan driver berbasis unit. Driver berbasis unit adalah driver yang dipicu oleh unit yang dihasilkan. Yang kedua, alokasi biaya. Perhitungan harga pokok produk yang paling akurat adalah jika perusahaan hanya menghasilkan satu jenis produk atau jasa, karena semua biaya yang berkaitan dengan proses menghasilkan suatu produk dapat dibebankan ke produk tersebut. Pengalokasian biaya pabrik atau departemen produksi ke produk disebut dengan alokasi biaya, pembebanan biaya, distribusi biaya, atau pembagian biaya. Alokasi biaya diperlukan untuk biaya tidak langsung, misalnya alokasi biaya departemen jasa ke departemen produksi, alokasi biaya departemen produksi ke masing-masing jenis produk yang dihasilkan, dan alokasi beban administrasi fakultas ke masing-masing program studi D3, S1, S2, dan S3. 3. Jenis-jenis kapasitas pabrik dan departementasi pabrik. Jenis-jenis kapasitas pabrik. 1. Kapasitas teoritis. Kapasitas teoritis disebut juga kapasitas ideal atau kapasitas maksimum, yaitu kapasitas untuk operasi 100%. Dalam praktiknya, kapasitas ini tidak pernah dipakai sebagai dasar perhitungan tarif biaya overhead pabrik ke produk karena sulit dicapai. 2. Kapasitas praktis adalah kapasitas setelah mempertimbangkan hambatan-hambatan internal perusahaan seperti pekerja sakit, mesin rusak, pekerja unjuk rasa, karyawan cuti, dan sebagainya. 3. Kapasitas normal. Kapasitas normal adalah kapasitas setelah mempertimbangkan hambatan internal dan eksternal. Contoh hambatan eksternal adalah hari libur nasional, masyarakat unjuk rasa, turunnya permintaan produk karena kritisnya ekonomi, dan sebagainya. 4. Kapasitas sesungguhnya yang diharapkan adalah kapasitas sesungguhnya yang diharapkan untuk periode mendatang, misalnya tahun depan. Departemen pabrik adalah membagi pabrik menjadi beberapa departemen. Tempat biaya overhead pabrik akan dibebankan departemen dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu departemen produk dan departemen jasa. 4. Yaitu langkah-langkah perhitungan harga pokok produksi berbasis volume. Yang pertama, mengidentifikasi departemen produksi dan departemen jasa serta cost drivernya. Yang kedua, mengidentifikasi sumber daya dan biaya sumber daya yang digunakan oleh departemen produksi dan departemen jasa serta cost driver untuk biaya tidak langsung departemen. Yang ketiga, mengumpulkan data kapasitas cost driver. Yang keempat, menyusun anggaran biaya overhead pabrik. Yang kelima, mengalokasikan biaya departemen jasa ke departemen produksi. Keenam, perhitungan tarif overhead departemen. Yang ketujuh, perhitungan harga pokok produksi. Nomor 5, metode alokasi BOP. Yang pertama, metode alokasi langsung. Dalam metode ini, BOP departemen jasa dialokasikan ke tiap-tiap departemen produksi yang menikmatinya. Metode alokasi langsung digunakan apabila jasa yang dihasilkan oleh departemen jasa hanya dinikmati atau dimanfaatkan oleh departemen produksi, dan tidak ada departemen jasa lain yang memakai jasa tersebut. Nomor 2, metode alokasi bertahap.
Metode ini digunakan apabila jasa yang dihasilkan Departemen Jasa tidak hanya dinikmati oleh Departemen Produksi Jasa saja, melainkan digunakan pula oleh Departemen Jasa yang lain. Sebagai contoh, bagian jasa terdiri dari bagian pembangkit tenaga listrik dan bagian reparasi. Yang ketiga, metode aljabar. Metode ini mengasumsikan bahwa selain memberikan jasa Departemen Produksi, Departemen Jasa juga memberikan jasa kepada Departemen Jasa lainnya secara timbal balik. Yang keenam, akuntansi biaya overhead pabrik. Yang pertama adalah ayat jurnal untuk mencatat biaya overhead pabrik yang dibebankan ke produk atau dengan asumsi tarif biaya overhead pabrik dihitung berdasarkan metode aljabar yang digunakan. Untuk setiap departemen produksi. Yang pertama, persediaan BDP Departemen Pemotongan, persediaan BDP Departemen Perakitan, persediaan BDP Departemen Penyelesaian, biaya overhead pabrik Departemen Pemotongan, biaya overhead pabrik Departemen Perakitan, biaya overhead pabrik Departemen Penyelesaian. Yang kedua, ayat jurnal untuk mencatat biaya overhead sesungguhnya untuk setiap departemen produksi, yaitu biaya overhead pabrik Departemen Pemotongan, biaya overhead pabrik Departemen Perakitan, biaya overhead pabrik Departemen Penyelesaian, berbagai akun di kredit. Yang ketiga, ayat jurnal untuk menutup biaya overhead pabrik untuk setiap departemen produksi, yaitu selisih BOP Departemen Pemotongan, selisih BOP Departemen Perakitan, BOP Departemen Penyelesaian, BOP Departemen Pemotongan, BOP Departemen Perakitan, selisih BOP Departemen Penyelesaian. Yang keempat, analisis selisih biaya overhead pabrik, yaitu selisih pengeluaran atau spending variance. Selisih ini terjadi karena adanya perbedaan biaya overhead variabel. Yang kedua, selisih kapasitas atau capacity variance. Selisih kapasitas disebabkan oleh perbedaan biaya overhead pabrik tetap. Dan yang kelima, ayat jurnal untuk mencatat selisih overhead pabrik, yaitu selisih pengeluaran Departemen Pemotongan, selisih pengeluaran Departemen Penyelesaian, selisih kapasitas Departemen Perakitan, selisih BOP Departemen Penyelesaian, selisih pengeluaran Departemen Perakitan, selisih kapasitas Departemen Pemotongan, selisih kapasitas Departemen Penyelesaian, selisih BOP Departemen Pemotongan, selisih BOP Departemen Perakitan. Yang terakhir, ayat jurnal untuk menutup selisih biaya overhead pabrik, yaitu harga pokok penjualan, selisih pengeluaran Departemen Perakitan, selisih kapasitas Departemen Pemotongan, selisih kapasitas Departemen Penyelesaian, selisih pengeluaran Departemen Pemotongan, selisih pengeluaran Departemen Penyelesaian, dan selisih kapasitas Departemen Perakitan.